Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama dan yang utama, kita memuji kepada Allah atas limpahan nikmat, terutama nikmat yang amat sangat besar, yaitu iman Islam. Kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Tentunya satu harapan, mudah-mudahan di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Al-Mukarramun, para kiai, para asatidz, tokoh pemuka agama, bil khusus guru kita Kiai Haji Tubagus Adam. Kalau beliau Tubagus asli, Haji Tugel kita dengan Talaga Bestari. Tesepuh Al-Mukarram Bapak Haji Didin, Ketua MUI Haji Yayan, segenap para asatidz pemuka agama, aparatur pemerintah, berkhusus panitia penyelenggara, mewarnana biru-biru, ayam manaan. Mudah-mudahan jeripayah panitia jadi ibadah. Ibu-ibu mencapai nyen kue bungkusan snack jadi ibadah. Kurang tinggal nadaharna jadi ibadah. Dan mudah-mudahan hadirin anu hadir wabe hadir na urang jadi ibadah, maut na urang teh isuk ameto husnul khotimah ya rabbal. Perjalanan Rasulullah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan yang amat sangat jauh, lamun diukur ku adat moal kaukut. Mangga Pak Camat, ya Waalaikumsalam. Di Masjidil Aqsa naik ke langit, sampai ke langit ke-7, sampai ke alam-alam yang kita tidak tahu, pulang kembali dengan waktu yang amat sangat singkat. Maka hanya iman yang akan membenarkan adat moal akal khomo. Maka yang membenarkan Isra Mi'raj berarti imanah luar biasa. Ini ngomong sunat yang lain sih. Nanti soalnya ini orang kita jarang ayah sabal subuh, ayah wamayana. Jadi barang ditempo ya akur baik, pas barang limpak. Selama dilimpak coba ini tangkal tahun, coba ini sawah. Tapi orang dia sawahnya di seluruhnya. Ibu ayah sawahnya dia. Ayah. Dan perlu diketahui bahwa Isra Mi'raj ini bagian daripada
Pateka dan urang nu urang teh teu meunang saeutik-eutik acan ingkar. Bahkan ulama-ulama kita sampai membentengi kita dengan karya-karyanya. Di antaranya Syekh Marzuki mengarang nazman yang dinamakan Aqidatul Awam, lalu disarahi dikomentari oleh Syekh Nawawi dengan nama Nurul Dulam. Abda'u bismillah Bismillahirrahmani wa birrahimida bil ihsani alhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi. Sorangan baik bukan lain terbisa lebih jero hati. Ya Allah, inilah hebatnya kita orang NU, orang ahlu sunnah, tidak perlu hafal, perlu hafal, yang penting merajaban pegang. Sebab kabeh orang mah telok nyawa dalil, di orang dia sok tahlil apa sok dalilnya ho, kata NU kata berarti. Jadi sok guru dan sok dalilnya arak mulai talaga. Alhamdulillah. Sok hal kan sok dalilnya ho. Lagi buat rajaban dalilnya ho. Meninggi teh nyawa dalil. Jadi ku lagi ngomong asal bener bae. Kumaha? Maka Syekh Marzuki hadirin dengan Aqidatul Awamnya di tengah-tengah bait syair yang beliau karang. Ya, oke. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatil lailan liqudsin yudra wa ba'dal isra ya'rujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waqtarad alaihi khamsan ba'da khamsina qarad. Dikomentari oleh Syekh Nawawi, ulama Indonesia, ulama Banten. Apa kata beliau? Ayajibu ala kulli mukallafin, tegasna wajib bagi sakabeh jalma mukallaf ayat takidah mesti menekadkan annallaha subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu, bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan nabinya bil isra'i dengan diisrakan, wal mi'raji dan dimi'rajat lailan di malam hari. Wajib bagi kita menekadkan, percaya 100% bahwa Allah telah mengisra dan memi'rajkan Nabi besar Muhammad. Tukang sol triple naik, volume naik, bass naik, karena terputing kekebun naik. Maka kita sekarang sedang menikmati buah daripada perjuangan ulama salaf dulu. Ngak uduk make kalapa, lain kalapa nang melak kamari, kalapa nang melak 30 tahun yang lalu. Nu melakna nyawa hirupnya henteu. Ayeuna urang bisa rajaban, ini hasil tanaman ulama salaf. Jangan sampai kita ini ingkar kepada peringatan Isra Mi'raj dan dikanter hati kita. Kalau sekarang begitu ramai di medsos, ada orang-orang yang mereka itu sebetulnya saudara kita, tapi sayang mereka berangkat ke tanah suci belum punya ilmu, pulang dari sana ditelan mentah-mentah paham Wahabi, akhirnya mencaci maki mulut, mencaci maki rajal, mencaci maki zarah, mencaci maki ngaji wujud gidang bako, mencaci maki habaib, mencaci maki ulama. Ini yang kita sayangkan dan kita tidak boleh ikut paham dan pendapat mereka. Kan ayat takwarinya Mungkin buatan dia banyak Jawab ya itu tidak boleh. Apa itu maulid? Tidak ada dalil, tidak ada dalil. Ya apa jarak kubur minta sama kuburan? Emang kurang minta jangan itu minta ka Gusti. Apa itu haul? Tidak ada haul. Apa sih Abdul Qadir? Buku dia kan Abdul Qadir. Makanya bapak-bapak, bedanya ulama dulu dengan ulama saat ini yang pulang daripada Timur Tengah,
Kalau ulama dulu sebelum berangkat ke sana ngaji heula di dieu na. Enggak. Terus? Syekh Nawawi berangkat ke tanah suci, di sini sudah alim, ngaji ke Kisahar, ngaji ke Syekh Yusuf Purwakarta, dan ke ulama-ulama lain, ke Abahna ngaji. Jadi pulang kadika berangkat tadi itu kan geus alim, geus boga ilmu, geus kuat fondasi, geus boga pegangan. Maka di sana dikerumuni oleh orang-orang yang taklim di sana hadirin. Maka pahamnya lurus. Ainu kuari di dia sekolah tadinya SMP, SMA, tidak dari riwayat pesantren, tidak dari riwayat khidmah kepada ulama salaf, berangkat ke sana. Di sana paham yang berbeda, ditelan mentah-mentah, pulang terima orang ngaca apa? Apa itu hal? Tidak ada itu tidak. Mana dalil? Dalil. Merokok itu haram. Dalil mana dalil? Biar rokok merek dalil dia. Itu bid'ah, tidak ada bid'ah hasanah. Berarti nantang ke Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i mengklasifikasikan bid'ah itu menjadi dua: bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, bid'ah yang bagus. Sekalipun tidak ada pada zaman Rasul, kalau memang itu tidak menyimpang dari Quran dan hadis, maka hasanah lakukanlah, insya Allah diganjar. Amin. Pasti orangnya ya Allah. Maka bapak-bapak ngajina ulah ke YouTube, ngajina ke kiai di lembur di majlis kitabna Safinah. Alhamdulillah. Ibu-ibu demikian tidak perlu ngaji di studio, curhat dong. Di mana bae di kageri lembur ngajina rukunan. Ngajina hadirin rahimakumullah nyaritakeun cai mana nu mutlak, mana nu mustakmal, mana nu mutarajis. Ngajina ngaluruskeun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut Imam Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ngajinya bermadhab, madhab mayoritas Indonesia madhab Syafi'i. Insya Allah kalau kita ngajinya jelas, tidak ada Islam caci maki kepada ulama. Yang jelas-jelas ulama itu ulama yang hebat di hadapan Allah Subhanahu. Kalau seseorang dia berani mencaci maki ulama, Imam Syafi'i dicaci maki, Syekh Nawawi dicaci maki, Tuan Syekh Abdul Qadir dicaci maki, kemudian pelaku-pelaku maulid marhaba dicaci maki. Lalu apakah itu hasil ngaji di Timur Tengah? Macing jenggot. Mata ibu-ibu diurang kudu nuhun loba kiai. Alhamdulillah. Dimulai urang ngaji kaita kiai datang ke anak urang, kuari incu urang. Jaga sekarang yang tinggal inju bedi ais dari mana gawe di jingguh anak naik baik lajupan budak kuari Melayu ngomong makolot tak paksa, coba atuh jangan lu lompatan aja ntar kamu noedan tuh kamu mau begitu aja si lelecehan lencangnya nanti si itu orang talaga. Kamu anclok-anclokan aja kayak bangkong. Jadi ibunya kan jering ya, naik budak pelong ngomong nama yang ditit totol katai, yang disit cocok kacai. Begitu turun, yang buah dingin di tukang buah dingin, melot mama pengen menyon. Mana sial siang mau kanai. Orang ngaji, anak ngaji, kuari incu kena ngaji ya. Masya Allah. Tantangannya kuari lain di lapangan, lain di sawah pas kurang baheula. Untuk ngaji paling seminggu aya sakali, aya sebulan sakali molos nempola air tancap.
Kuari malah tancapnya di kantong. Betul. 24 jam non-stop, yang penting punya kuota. Nambah bisa dibuka, kaputang-putang ayah. Dek meuli naon tengah penting bisa lewat Lazada. Ke budak-budak santri kuari mesenan Lazada, mesen paket. Paketna datang manehna oh kiai mayaran. Ya Allah. Besok dikhawatirkan boleh hadir rahmatullah. Bukan orang itu bodoh, tapi orang itu gelap. Apa yang gelap? Hatinya. Bodoh saat ini persentasenya sedikit sekali, karena budak letiknya nggak bisa ngetik WA, nggak bisa muka internet. Lu hese lamun hati anu gelap, bodoh ke Allah. Ini yang membahayakan. Ngaji di lembur bong, mondok jauh ke betah, karena di rumah asik dengan handphone, didukung dengan wifi. Kan ayat jelema Islam di imahna Quran mata boga tapi wifi dipasang. Ayah. Jadi jelema mana? Lamun ini mau tambang ke mana nih? Nek nyangcangkeun sound desip ngomong begitu. Pengaruh di alam sutra hadir. Jadi orang ditemas sama mereka alam barzah, alam sutra lah orang ditemas. Maka mulailah kebiasaan baik, mulailah kebiasaan bagus yang standarnya Rasulullah, yang standarnya adalah ijma ulama. Karena lamun kos urang langsung Quran saja, hadis saja, polo urang, polo pedak, polo urang, polo ayam geprek, dek langsung ke Quran, mual cukup. Akhirnya lantaran Quran saja, hadis saja, tungtungna. Ya Allah, ulama dicaci maki, kitabnya direndahkan, bahkan hadirin rahimakumullah dipandegan ayah hiji pesantren nu anti mulut, anti rajaban, laju ayat Quran lantaran Quran nanggas bulu dipicet kantong sampah dengan alasan kalau sudah tidak bisa dibaca ya buang, tidak apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi lamun teu make ulama, teu make ijma, teu make kias repot. Ai eta dina Quran anjing haram, tulangna haram. Mana ya? Oh, saya terkok kali itu gitu aja. Iya, tadi ngaji dirinya di kadu. Ayo, bapak kadu di rumah. Bahkan ayah kadu juring, kadu cekek ayah. Ayo nu mau. Bagi nu nyalakeuna sesepuh sapu pengumuman. Kanggo imam kasupuan di kadu juring. Doana kasupuan di kadu cekek. Atuh mah itu udah berubah sih. Lamun teu make kias kumaha? Fala taqul lahumā uff. Tidak boleh engkau mengatakan kepada kedua orang tua, neng di sini, mau arisan, neng di sini, mau ini reunian, dek ke sini dek, aduh dari tunggu nih mau ngopi, di mana ngopinya? Di Starbucks. Weh, emang buka duit ngantongan kopi dari mana sih? Gaya lama. Ngomong saja tidak boleh. Kalau orang anti kias bisa-bisa nonjok mata naon. Tidak boleh juga dalam Quran. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Jangan berkata uff, jangan berkata kasar. Ai nampiling memenang. Cak Quran gitu menangin ngomong uff, teu menangin ngomong nyentak, teu menangin ngomong kasar. Lamun teu make kias bisa gitu aja. Maka ngomong uff bae teu meunang, nyentak baik temenan kias aulawi komo ngagebuk. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Oh, temenan deket aing mencos meunang. Bisa-bisa kitu lamun teu make kias. Maka perlu sekali hadirin rahimakumullah
Kita bersandar kepada ulama, bermazhab kepada mazhab yang 4. Kemudian kita ikuti apa yang dikatakan oleh ulama akidah, ulama-ulama yang benar dan lurus. Kalau seandainya terus bermunculan tokoh-tokoh seperti itu, maka itulah sebetulnya pemecah belah bangsa. Awas tak lamun geus gede eta geus kuat, bisa-bisa Pancasila teh kumanehna kita dirobah, bendera merah putih ge kumanehna teu meunang dihormat. Cuman can boga kekuatan namun geus gede, kuari mulai berani ka ulama, mulai berani ka kitab ulama, mulai berani ka paham ulama, mulai berani ka ritual-ritual urang buludag, rajaban, haulan. Maka kita memohon mudah-mudahan urang diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal geus atuh jeung geus darolot tah nini aki-aki geus ulah momen WA. Jadi ya aki-aki nu kolot buka WA ka WA saha. Oh nini. Gini di WA bae. Sayang di WA. Ngaran sa? Sidik. Eta WA sampai grup segala. Ini bukan grup marang royok rombongan para lewat. Laju hari janda-janda di Batuna buka grup cenah ngaranna Rojali. Rombongan janda liar. Laju aki-aki buka grup ngaranna Duha duda hauk. Geus kolot. Tak poe Jumat be, heula poe Jumat kadangan subuh Jumat berjamaah Alif Lam Mim Tanzil mahnya. Tuh orang makan. Beta sholawat Yasin Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Dibaca sampai akhir surat Kahfi malam Jumat kah atau hari Jumat kah. Hadirin rahimakumullah, awak kurang bakal dikelilingan ku cahaya dan cahaya itu nembus di awak kurang ka Baitullah Subhanallah. Laju osok bila anu osok pertahankan anu teu acan Jumat depan mulai. Kapan lagi? Now, sekarang. Konsep orang-orang yang hebat itu tidak pernah menunda sesuatu kebaikan. Selama ada kesempatan, lakukanlah. Sarua yang konsep tukang nyandung. Tak sing ada lamun lalaki ibu lelumpangan mau batu lalaki duaan bisa saksi doang ya kan. Sebab aya tukang nyandung mah otakna muter pinter, cerdas. Mata kurang bodoh baik kurang nyandung. Mulai ibu-ibu mata malotot kita. Lain gitu Bu, ieu mah sebagai benteng bagi ibu. Bisi-bisi ya. Ku cerdas-cerdasna eta balaga jarah. Ya Allah. Nah ini cenah guru tiap malam Jumat ditah jarah. Alhamdulillah.
Manjarana sampai subuh neng ngegiring aku mualah mau. Nah, pulang jarah mau aqua orang nang meuli di pasar Cikupa. Meuli kembang nasagala di pasar Cikupa. Re Jumat isu-isu. Orang mah mantas gilir, mantas gilir. Begitu datang ke mana kata jelema teh neng ieu nang di kiai ieu cai titah diseborkeun ka imah siramkeun sakeliling kembangna neng banjurkeun saparoba teh mandi nurut bae ka pamajikan. Eta salaki nu pamajikan nyiram-nyiramkeun teh cak salakina anjay. Tiap Jumat gitu kan. Menang setahun neng, ibu dulu kita mencit embe. Orang ngekahan anak nu orang. Bisi hade pun kalau mun salaki ngomong zarah tempoh heula, jarana jeung sareng. Lamun jeung Kiai Haji Adam insyaallah aman. 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 Saling mengamankan. Baik. Kahfi mulai kahfi. Atau rek sare innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. No maca kahfi rek sare aya satu di antara amanat guru ijazah di guru. Lamun rek sare maca akhir surat kahfi bakal dijaga ku malaikat. Lalu kemudian sanajan capek ge awak bakal dibere kuat walaupun 2 rakaat insyaallah. Baju osok tatilong. Tilok deui bae. Sholawat tilok yasin. Kahfi ge mandi atau dibaca mulaiannya dulu lah orang main tabah sugan orang gua Allah diraksa selamat dunia akhir dan orang bakal mau bapak-bapak mau Haji Budoli saya akan ngomong baik pegangan Pak Camat bakal mau nah kabeh bakal mau suka kuburan ya Allah sorangan nematuran ibu mun maot salaki maturan teu moal lamun ibu maot salaki kawin deui teu moal pasti nah emang hidup sendiri enak geus ulah sok nanyaki ka salaki tah lamun kula maot ti heula kakak kawin deui teu moal kapikiran kawin deui teu moal sia nanya kudu kitu ulah sih geus bae kuali geus mikiran kawin deui. Ayah. Mana di mana? Masya Allah. Ibu mau tiada, salaki cerik sagede. Cerik sabelah kali mata. Bisa telan ini terus takziah. Saya kawin dari Allah. Eta kasur nang meuli teh mahal inoa. Mana kasur bagus, sprayna bagus. Empuk. Salaki kawin deui. Eta kasur dipake gugulingan jeung gemora.
jeung pamajikan anyar ibu nyeri hati tante geus paeh nyeri hati teh bener dah budak wanita perempuan itu kayak pohon pisang hanya punya jantung gak punya hati. Atuh kira aku geus paeh nyeri hati ini geus moal kapikiran salaki deuk kawin deui deuk teu deuk kawin deui nu dihadapi di alam kubur itu merupakan segalanya. Sedangkan kuburan itu boleh jadi bagaikan taman sorga atau bisa jadi bagaikan neraka. Walaupun canta sorga hakikina alam sorga, canta neraka hakikina alam neraka, tapi alam barzah itu sudah menjadi gambaran apakah dia penghuni sorga nantinya atau penghuni neraka nantinya. Kalau dia memang mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, maka kuburannya akan menjadi taman sorga. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai roh yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Di aku ku Allah hamba, itu yang luar biasa. Fadkhuli fi ibadi, tidak sekedar sebuah pengakuan dari kita, saya hamba Allah, tapi diaku ke Allah, can kubu menghamba kehendak Allah. Kemana mang? Dekat sawah ya macul. Wih, memang hamba sah, hamba Allah lah. Macul datang ke maghrib, ke zuhur, ke asar, hamba sawah. Mau kemana Pak? Saya mau kerja nih udah sama 7, baru bangun Pak. Iya, yang kesiangan. Ya sholat subuh ya, kodok Pak, kodok. Kalau kesiangan saya nanti pecat nih. Si Mas, kalau kita repot nanti saya begitu, repot. Mas, hamba saya hamba Allah, sampai nanya begitu, saya hamba Allah. Nyatanya subuh dilewat, johor ditinggal, hamba pabrik Mas. Tak, nu menghambakan Allah, sibuk apapun, pekerjaan apapun, tidak melupakan dirinya kepada Allah. Sujud dia kepada Allah. Filosofis dari masjid ke masjid Rasul berangkatkan bahwa kita siapapun, nu di kantor, nu di pabrik, nu di sawah, nu di pasar, aktivitas itu jalankan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa sujud, sholat, ulah pohon ka Gusti. Tidak perlu mengaku saya hamba Allah. Allah yang akan langsung wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Kalau sudah Allah kategorikan hambanya, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Walaupun hirup keneh di dunia, mesti aku hambaku Allah, hayang naon. Walaupun masih jumeneng di dunia, lamun geus aku hambaku Allah, dipersilahkan oleh Allah, masuklah ke dalam surgaku. Belum mati, apalagi masuk surga. Tapi di dunia sudah diberikan kenyamanan, ketenangan, kekayaan batin, laksana penghuni surga. Tidak pernah galau lantaran dia diberikan ketenangan oleh pemilik dunia dan jagat serta raya, langit, bumi dan isinya, yaitu Allah Subhanahu. Matak hayang kesenangan materi mual panggil karena selalu haus. Dulu masih lamar, saya pengen jadi PNS, diangkat, terus kebal dari angkat. Udah jadi apa ini macam golongan benang lah. Udah golongan 2, golongan 3. Begitu masuk jadi PNS, mulai berpikir ingin punya golongan. Setelah itu ingin punya jabatan. Setelah itu jabatannya ingin naik terus. Malah minta kesenangan, punya keinginan seperti itu.
Tapi lamun dibarengan ku ibadah disyukuri apa adanya, maka akan datang ketenangan. Karena ketenangan itu milik Allah, sakinah itu milik Allah, yang akan diberikan kepada siapa saja orangnya yang dalam kehidupannya mengabdi kepada Allah. Dia pejabat menghamba kepada Allah, walaupun dia mati tenang dalam menjabatnya, tidak takut kepada yang lain, hanya takut kepada Allah. Dia pedagang, dia petani, tenang hidupnya. Apalagi hadirin rahimakumullah, guru-guru kita saksikan tenang karena menghamba kepada Allah dan ketenangan diberikan oleh Allah. Sampai-sampai ayat kiai rumah tangga 5 tahun, anaknya 9. Hah? Istrinya 1, istrinya berapa? Masalahnya ya, anaknya 9, padahal rumah tangga baru 5 tahun. Yang pertama lahiran 1, nah suaminya 2. Jadi dia tahu. Bahkan pemajikan penyusuan boleh ngomong deh, enak nih, kosnya renung dari gitu. Aduh, tapi senyum, tidak pernah ada rasa khawatir. Tadi bulan gitu neng, lamun renung dari tenang sih nang bobogan kali. Bohong lagi nggak. Tadi di sajadah Suganta bulu ucing, orang bulu uing. Tak salah ini tuh masalah dulu nama tuh perlu iya. Lain goreng deh kayak botak. Ya tak salah ini nangkapnya bukan botak. Jadi neng botak nangkap botak karena sambo sama-sama botak. Senyum. Tak panggil kak, kayak mama yuk, ayo. Ngaluarkan tasik kiai motor Supra Pinik. Terus generasi abad mana buat Supra Pinik? Jokna kalian pakai karet. Kenal potnya cangkotan pakai kawatnya. Aju peranting ke si bensin aja pakai kawatnya ditarik. Aju selahnya diselah tuh balik tuh. Ngampleh kan. Sekali balik di kengkeongan gue udah keberinan. Tapi senang. Anak dua diharus kilo beli kilometer nada rada. Kabayang nih kan dua di tengah. Lagi dua deh nuhiji orok di ais balik kiri disesuaikan kan nuhiji di balik kanan. Seberapa? Genap. 4. Lagi dua deh ngagara rantung di sepion dari kanan. Tidak tahu apa. Pokoknya mah intinya kabawa tak kabeh. Berangkat lampu merah, jalan baru ada polisi. Polisi kan nutupan mata udah neuleuh. Tapi aya polisi karena tugas jareunkeun oge. Prit. Selamat siang Pak. Siang Pak polisi. Bapak mau kemana? Saya mau ke rumah Mitoha. Kenapa Bapak nggak pakai helm? Aduh, kalau saya pakai helm anak saya mantau bulunya Pak. Ini banyak anak muatan ini anak Bapak. Lah mas anak ember Pak. Coba SNK ditumpuk. Waduh, ini SNK-nya mati nih. Yang penting sayanya hirup Pak. Ini muatan lebih nih, bahaya ini. 10 ini. Anaknya seberapa? Anaknya 8. Ibu gedena naik angkot di rumah. Jeung abahna jeung ibuna 2 jadi 10. Kan eleh BMW geus dandahan. 10. Waduh jam polisi ini Bapak pasalnya berlapis.
muatannya lebih, nggak pakai helm, STNK-nya mati. Ini dendanya mahal ini, banyak 500.000 ini. Waduh, Pak, saya nggak punya uang, anak saya aja ambil satu tuh. Polisi lewat, lewat, tinggal anaknya we keplok. Lalu dikore apa hebat polisi polisi cekakan dulunya polisi dulunya apa mah hebatnya gandeng ayah dia diharap tuh. Masya Allah Suprapit naik motor padahal motor harus nembak anak matanya orang naon bah motor apa mah hebatnya kayak begilannya ada tembakannya ya bagus ya iya waduh begitu ngejlukan oleng seserian suaminya nanya si Jai nanya ke pemajikan neng tegunan tekan ngan jalanan nyepet sadoyan senyumnya luas wajahnya pun ceria. Kenapa? Karena mereka menghamba kepada Allah, diberikan ketenangan oleh Allah, kaya batinnya, benghar hatekna, di sisi manehna aya mobil sedan mewah, nyupirna ganteng, pamajikana geulis di jero mobil keur suring cangkrem pasea. Mestinya hadirin yang tertawa lepas bahagia itu yang di mobil mewah. Ternyata kemewahan belum tentu mendatangkan kesenangan batin. Di motor yang sederhana, keluarga yang sederhana, ekonomi yang biasa, tapi hatinya kaya raya karena menghamba kepada Allah. Kata Allah, "Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Masuk ke dalam surgaku. Di dunia Allah tampakkan begitu indahnya calon ahli surga dengan kesederhanaan tapi kebahagiaan yang luar biasa. Masuk alam barzah lantaran kerhirupna ngahamba ka Gusti Allah, maka ketika datang munkar dan nakir dia tidak pernah takut lantaran yang akan menjawab bukan mulut tapi amal. Ia hasil Isra Mi'raj kan sholat, kalau dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar fikih maka sah sholatnya. Masuk alam barzah, kita dari sekarang tidak perlu menghafal dari jawaban apa yang akan ditanya oleh munkar nakir, asal sholatnya beres, insya Allah bakal kajawab. Amin atuh. Amin. Ngahenen. Udah bahasa India ngahenen. Tak bahasa keluarga ngahenen. Iya, padahal bahasa itu harus dilestarikan. Pangkeng gamangnya udah luang moklak nyanghui kedai sanajan gua ini teknologi canggih tetep baik bahasa orang ngomong. Hei asup ka kuburan hei, di kuburan lamun eta jelema keur hirupna salat ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lantaran sholat Allahu Akbar, maka dia akan menjawab Allah. Sholat menjawab. Tuh, siapa nabimu? Lantaran dia sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma sholli ala sayyidina. Dalam sholat ada tasyahud Nabi Muhammad disebut, tidak sah tidak disebut nama Nabi Muhammad, maka akan jadi jawaban Muhammad. Apa kitabmu? Dia akan menjawab Quran karena sholat desah untuk membaca Quran tulisnya surat Fatihah. Mana kiblatmu? Dia akan menjawab Ka'bah karena desah sholat untuk menghadap Ka'bah. Siapa saudara-saudaramu? Salat itu akan menjawab muslimin muslimat, mukminin mukminat, karena dalam tahiyat ada assalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi teu kudu ngapalkeun, asal salat bener di kuburan beres. Kecil cenah dah, apa aja nah.
Allah Tuhan ku Muhammad Nabi ku Quran kita ku Ka'bah kiblat ku muslimin muslimat saudara-saudaraku. Hai salat henteu. Maka ketika jawaban itu dijawab dengan baik, apa kata malaikat? Naumatal arus, tiduran kau seperti layaknya pengantin baru. Masya Allah.